Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman podcast Agi masih di rangkaian penutup mungkin ya di Temu DKM Chapter 2 tahun 2023 ini. Banyak-banyak hal-hal yang menarik yang memang perlu dibahas pada di agenda-agenda yang sebelumnya. Malam hari ini sebagai penutup live report kita, alhamdulillah akhirnya dengan kesibukannya masing-masing, ada Pak Ganjar, Pak Rahmat, Bang Pitung juga ada di sini sedang selonjor melepas lelah. Pak Nana juga, orang-orang yang behind the scene yang nodongin teman-teman DKM kemarin nge-podcast selama di rangkaian live report kita lah di Temu DKM. Pak Ganjar, Siap Om Jikri. First impressionnya gimana setelah selesai semua gitu? Apa yang keduga, apa yang nggak keduga, yang sesuai target kah gitu. Gimana komen chapter 2 nih gimana nih Pak Ganjar? Iya. Yang bikin seneng itu ketika selesai acara orang masih cerita tentang acara kita. Oh, pasti itu. Itu kan kita yang udah nyiapin ya bersusah-susah, begadang-begadangan, jadi hilang capeknya seketika. Bukan gitu, Bang Mamat? Iya. Betul. Ya itulah yang bikin puas itu di situnya, dan rasanya ini lumayan berkesan dan berhasil lah acara ini. Pesannya nyampe, itu yang paling utama, bahwa kita itu akan menghadapi Amalia Astra Award di bawahnya Bang Pitung ini. Mereka jadi tahu value-nya, tahu cara ngisinya, dan rasanya sih kalau lihat beberapa komen kemarin, ada beberapa perusahaan yang bakal ngerahin banyak DKM-nya, musolanya, masjid di bawahnya. Itu udah jadi sesuatu yang menggembirakan. Itu sih Om Jikri. Iya. Yang nggak keduga itu yang bikin deg-degan pas akhir. Ini aku makanya ada acara dadakan sama Kong Mamat nih. Yang Basnas. Basnas itu kan ada penyerahan dana simbolik. Iya. Itu kan agak sensitif bagi DKM yang netipin dananya ke kita. Mereka khawatirnya mikir bahwa itu dana dari mereka itu akan disetorkan semua ke Basnas. Saya udah ngamanahin ke Lazis loh. Nah itu bener. Kok makanya Cang Mamat, bro kayaknya harus ini deh kita ngomong gitu. Yang setelah itu ya, setelah sesi yang Basnas itu ya. Komandan sudah minta siap siaga 86 kita mah. Gimana tuh? Ya kan kita nyerahin dana walaupun di situ ada dananya. Sebenarnya mereka yang udah ngamanahin 39 perusahaan lewat payroll itu mungkin bertanya-tanya apakah dana yang mereka titipkan itu akan langsung disalurkan ke Basnas. Mereka mungkin tahu bahwa ketika ke Basnas itu ada 70-30% gitu. Nah, padahal sebenarnya Basnas yang sekarang itu rasanya sangat-sangat membantu dan pendekatannya soft lah. Yang penting tata kelola, kitanya bisa sosialisasi terlebih dahulu, nggak ribet gitu. Jadi ada pembicaraan awalan dengan Basnas yang membuat dana DKM itu sebenarnya nggak termasuk komponen yang diserahkan ke Basnas. Ini Cang Mamat nih, coba cerita Cang Mamat. Gimana Pak Rahmat? Yang terkait penyerahan dana ke Basnas ini, beliau nih yang negonya. Iya, soalnya kan udah ke bawah ya Pak Ganjar ya. Dana payroll ataupun kolaborasi yang dijalankan kan memang kalau boleh mention sedikit ya, yang memang yang memang jadi pembeda itu tuh sebegitu intensnya teman-teman Amanah Astra gitu kan untuk kolaborasi program. Jadi nggak hanya kayak misalkan nih, udah kerjasama kolaborasi gitu kan, kita perusahaan menyalurkan dana. Itu pun terlebih teman-teman teman-teman Amanah Astra itu akan ngasih feedback gitu. Pak, betul. Bikin program apa? Iya. Gitu. Ayo kita bikin program apa diajak atau segala macam lah, itulah gitu kan, sampai sebegitunya gitu. Gimana Pak Rahmat? Jadi begigi. Maksudnya begini.
Hidup bodoh. kalau kalau masalah duit mah tenang-tenang aja. Kita pokoknya udah Mas Ganjar dan tim udah bagaimana ngejagain amanah. Bener. Dan kita udah komunikasi sama Basnas bahwa ya ini dana DKM yang memang penyalurannya diutamakan di sekitaran mereka. Nah, itu yang terus kita dorong ke Basnas. Jadi mama teman-teman tenang-tenang aja. Ya. Jisnya langsung ke Lajis, ke layanan amal. Insya Allah kita jagain barang-barang. Nah, jadi dan juga ada nanya cerita lucu nih. Bang katanya ini acara di hotel pakai duit sehari. Ini yang menggembirakan. Gimana coba? Orang kaya tanya begitu. Kita jawab. Ini aja biar dapat statement resmi lah, ya. Perwakilan Astra Internasional, Mas Burhan. Itu tuh tadi kan ada yang menggelitik tuh Mas Bur, peserta lah zamananya gitu kan. Ini acara notabene ya mungkin buat teman-teman DKM wah lah gitu kan. Kita nginep di hotel, makan duren, tahu siapa yang modalin itu Bang Pitung dan dari mana gitu kan, baru dipetik gitu kan. Dananya dari mana? Tadi kan kalau kespil kan Muhammad ini dari Astra. Kalau secara ya lingkup Astra International Head Office lah Mas Burhan, apa ya policy secara budgeting dan segala macam memang sampai sebegitu serius aja Mas Bur? Ya untuk hal-hal seperti itu ya memang cukup serius ya. Di kita. Jadi, tergantung gimana nya kita nih yang bisa ngambil duitnya aja. Kita orang kaya gitu. Kita orang susah. Susah buat rumah aja. Kalau masalah duit mah kita aman. Aman ya. Kalau musola kita yang di rumah musola Nurul Hidayah merepot emang. Iya aman, salah. Iya. Ya aman lah, ya insya Allah percaya lah gitu kan, sebagai apa kalau kata Pak Agung Pak Ganjar? Biasa keuangan masjid terbaik se-Indonesia. Se-Indonesia, belum se-Asia Tenggara. Iya. Dunia akhirat tuh ya Bang Pitung ya. Daerah. Rencana sampai Antartika juga terbaik. Wah sente. Emang di Antartika ada masjidnya? Kita bangun. Nah, kalau susah. Penguin. Obrang kutub ya. Ya tapi kan terkhusus nih Pak Ganjar, Pak Rahmat, Bang Pitung juga lah. Terkhusus kan chapter 2 ini memang dari mulai opening, acara malam, terutama acara malam ya 50-70% lah kalau saya boleh ngasih kesimpulan. YAA dalam hal ini memang cukup concern sebagai, karena waktu sebelum di podcast sebelumnya juga sempat dibahas kan sama Mas Riko waktu itu kan, di chapter 2 ini akan sedikit fokus untuk sebagai kick off-nya Amalia Astra Award gitu kan. Kita dari mulai opening Pak Ganjar, Pak Rahmat, Mbak Rina dan lain sebagainya itu udah mulai bagi tugas tuh kan, item per item, asesmennya dijabarin semua, malam ditambahin lagi gitu. Sekonsen itu, seserius itu sampai bapak-bapak pengurus pengawas pun juga ikut turun tangan lah istilahnya. Ya. Seserius itu. Sangat-sangat serius ya. Karena Yayasan Amalia Astra memandang DKM ini aset untuk mewujudkan profesional Muslim Astra. Kalau mau profesional, DKM-nya juga harus profesional. DKM profesional itu seperti apa, yang bisa makmurin masjidnya. Makanya yang kita jagain itu adalah ya panduan-panduannya lah. Ini Amalia Astra Award ini biar masjid-masjid itu punya, ya kalau misalkan mau agak baik ini nih sedikit panduan dari kita, gitu kan. Dan lagi sebenarnya kita kan di Astra udah biasa lah, Mas Suran lo paling tahu ilmu-ilmu terkait Core of the core gitu kan. Bosnya Amdi. Iya, Kelas kita pinjam penuh. benar. Dia doang pakai itu kasih Amdi. Itu yang gue bingung, itu kelas di Amdi penuh, jangan-jangan khusus tenaga dalam semua. Iya, Kita pinjam pelatihan.
penuh. Pelatihan pokoknya Luar biasa di Astra Astra. Manajemen System, Astra Friendly Company, semuanya kita kan ngelotok. Masa ya kalah. Masa masjid nggak punya sistemnya? Sombong amat. Iya, Sorry ya Bang Brad ya. aman. Aku ngasih pinjam sama dia repot gua. Awas gue pinjam tempat jual lo katanya. Iya. Langsung tiba-tiba gedung Amdi full book semua sampai tahun depan. Iya. Bener, dan ya kita kan mereka sebenarnya udah ngerti kayak gitu, tinggal bagaimana memberlakukan itu di lingkup tanggung jawabnya sebagai DKM. Pakai dah ilmu-ilmu itu PDCA, bagaimana ngejar target, bagaimana sistem segala macam, ngejagain ini itu untuk ngelola masjidnya. Kan sebenarnya kalau misalkan dia ngelotok di tempat kerjanya, harusnya dengan poin-poin yang ada diberlakuin. Wah, yakin dah masjid-masjid kita itu mungkin akan sama harumnya dengan nama Astra gitu. Mudah-mudahan agak bener nih ngomong gue. Ya lanjut dulu dah Cang Mamat. Gue lagi terharu Om Ganjar ngomong romane kalau sisa Bang rada malaikatnya turun. Jangan diruqyah dulu. Makanya gua berterhura gua kalau begini nih. Masya Allah luar Ya, biasa. karena dekat dengan orang-orang soleh. Kayaknya happy lah gitu ya. Iya. Terus yang membuat indikator seriusnya yang kedua Om Jikri, itu Pak Riza, Mas Boy, Pak Gama, Bu Tira, Pak Agung, sampai Pak Marus itu ini mungkin temu DKM yang komplit dihadiri oleh semua. Oh, benar. Full team ya. Full team. Harus pengawas. Betul. Ini kan Bang Pitung ikut hadir loh waktu itu. Iya. Dan lagi Sebagai pelengkap penderita. dan di sesi bapak-bapak pengurus pertanyaan semuanya disambangin semua sama Bang Pitung. Iya. Kecuali Pak Boy. kelihatan. Gak berani dia. Pak Boy. Yang lain itu dilengkapin. Yang lain dilengkapin. Durasinya sama gitu kan. Bu Tira ngomong tambahin Bang Pitung ya kan. Pak Marus ngomong tambahin Bang Pitung ya. Pak Gama ngomong giliran terakhir sama Pak Boy yang ngomong gue bingung mau namain apa. Kata Kicap kita kalau mau sama dia. Pak Boy, coba kau berani? Coba katanya. Iya. Iya. Yang bikin senang juga itu mereka hadir, semuanya hadir oke. Tapi yang disampaikan sama mereka itu benar-benar menggetarkan. Oh, banget. Bener. Banget. Aku itu Marus bilang satu-satunya profesi yang saya minta untuk diberikan amanah itu ya profesi untuk ngurusin masjid. Iya. Jadi Nggak dia dipanggil, itu ngajuin langsung. Pak, saya ngurusin kasih tugas apa kayak asal untuk tugas masjid saya siap. Pak Michael almarhum ngomong seperti itu. Nah, juga awalan itu Pak Riza cakep untuk ngebukanya. Beliau itu bisa flashback cerita dia awal-awal masuk Astra. Awal masuk Astra dia habis di interview mungkin agak capek, mungkin perasaannya lagi ini gitu agak kacau balau gitu. Dikasih materi berat sama Pak Ganjar. Iya. Luar biasa loh. Terus. Ya, dia kan nemu yang dia cari itu masjid dan musola. Dan Pak Riza itu bisa menggiring teman-teman itu untuk ternyata masjid itu bukan hanya tempat untuk ibadah, Betul. untuk merenung, untuk lari dari bosnya, untuk tidur, untuk diskusi, untuk rapat, untuk apapun lah. Itu sangat ngebuka cakrawala DKM bahwa tingkat keperluan orang ke masjid itu bukan hanya untuk sholat aja yang rawatib gitu. Betul. Faktanya memang begitu gitu. Ada itu kan secara sederhana, tapi dengan cara penyampaiannya Pak Riza, saya yakin DKM itu juga terbuka banget. Beda iya ya. Beda Bang Pitung. Dia zikir terus di masjid. Gak pernah tidur dia mah. Gak pernah gosip. Zikir. Iya. Tapi sampai tidur. Orangnya ada sikat terus. Ini sangat-sangat
ini loh. Terus Pak, ya itu Pak Riza itu kan di awal tektokan nama aku itu pingin materinya disampaikan. Awalan aku ngasih itu teks draft untuk kayak sambutan. Iya, benar saya ya sedikit ceritain dong apa Bang Ganjar masalah materi. Karena kan kemarin Pak Riza sempat curhat kan tuh sambutan gitu kan, dikasih draft materinya. Ini berat banget yang mau disampaikan. Itu gimana tuh ceritanya itu? Ya, aku ini yang tahu curhatanku Cang Mamat sebenarnya. Jadi dari hari Jumat pekan lalunya itu aku udah kirim. Nah, biasanya kalau standar di kita untuk pimpinan yang mau sambutan atau pesan amalia itu draft sambutan, bacaan, bener-bener teks untuk yang dia bacakan pidato. Dan teman-teman rata-rata pengurus itu ya bicara atas dasar poin-poin itu. Pak Riza itu bilang awalan, Jar, saya jangan dong yang bicara, saya mah udah sering, yang lain aja. Awalan Pak Riza gak mau gitu. Kan pengurus semua pada kumpul, Pak, Bapak, walaupun pengurus kumpul kan di DKM sebelumnya itu juga harusnya bicara. Oh iya toh? Iya Pak, Bapak bicara. Oke ya. Saya takutnya gini. Pak, semoga diluangkan waktunya gitu. Nah, ya udahlah, oke lah. Tapi tolong dong cari topik yang lain. Nah, kalau udah cari topik yang lain itu udah alamat banget Pak Riza itu serius. Karena nggak ada yang kepake satupun materi yang di situ. Draft aku itu yang isinya terkait dengan keunikan masjid awalan itu, terkait dengan Amalia Asra Award itu seperti apa improvementnya. Bagi dia udah deh itu pengurus aja, saya yang cari topik yang lain deh. Kayaknya dia ingin menjelajahi topik yang lain. Kasihan loh. Pasti kayak gitu bibir pecah-pecah, mata kering, Bikinin draft. muka pucat, makan gak enak, gak tega liat dia. Masya Allah. Malam-malam orang lagi persiapan rapat masih Ngurusin draft. bikin draft. Masya Allah. Ada sampai 3-4 kali revisi. Pak Riza. Itu tahapannya sampai merenung ke masjid nggak tuh? Ya, nah ini. Jadi pas ini hari Selasanya kalau nggak salah. Selasanya itu pas di WA Pak Riza ada komen gini, Jar, kayaknya mungkin DKM itu bukan hanya ngurusin masjid aja deh. Kita harus gugah agar DKM mengurusi aktivitas keislaman di perusahaan. Diperluas. Nah, aku langsung tuh sambungin nih. Oh iya Pak, itu memperkuat statement Bapak yang waktu itu disampaikan di Halal Bihalal bahwa DKM itu tugasnya itu mengurusi seluruh lapisan karyawan. Kalau misalkan DKM itu mau ngurusi seluruh lapisan karyawan, ya berarti ya kegiatan keislaman di perusahaannya harus diurusin juga, bukan hanya di masjidnya. Oke. Buatin ya Jar. Tenang nih, udah ada clue-nya. Minimal kita udah tahu nih walaupun satu ini gitu. Iya. Aku kasih kan, bikin waktu itu 5 slide. Yang pertama terkait ya judul lah. Yang kedua terkait dengan end in mind. Makanya Pak Riza sempat ngomong end in mind berat banget Jar gitu. Itu aku tulis memang end in mind-nya. Jadi yayasan itu rahmatan lil alamin, terus ada tahapan gitu kayak Masjid Makmur, Gisubur, muamalah mudah, terakhir Islam rahmatan lil alamin, dan mewujudkan itu kita harus bikin karyawan muslim itu profesional gitu. Yang ketiga yang slide itu next landscape. Jadi si yang reguler itu kan DKM hanya ngurusi masjidnya, terus next landscape-nya itu ngurusi aktivitas keislaman. Di bawahnya itu agar seluruh lapisan karyawan kena, terus Islam rahmatan lil alamin. Yang selanjutnya pemilu juga itu terakhir tuh, slide terakhir. Pas di situ Pak Riza masih itu, Jar, slide 3 dan 4 slide berarti aku bikin itu oke. Tapi slide 2 ini emang seperti itu ya, jelasin. Kalau disuruh jelasin kan berarti masih ada yang didiskusin lagi. Ini Pak
yang ini itu ya biasa dilakuin dia apa kan tahapan untuk nyentuh masjid dan musola itu ya kayak gitu. Makmurin dulu masjidnya, jisnya akan subur, nanti dia itu akan minta dilayani ibadah-ibadah yang utama kan, muamalah yang lainnya gitu. Kurban, umroh, akikah gitu. Pasti akan minta dilayani. Nanti ini tahapannya di situ kan kalau ngurusin dakwah di perkantoran. Nah ini Pak Riza yang pertanyaannya yang bikin aku merenung juga, Jar, apakah tahapan itu bisa juga dilakukan oleh semua DKM? Aku baru sadar tuh, oh iya ya, ini kan hanya untuk ya aja. Kita emang bicara buat apa, Jar? Seluruh DKM? Iya Pak, siap, saya revisi lagi. Terus aku bilang, Pak kalau ini agak kayak gini kayaknya harus mikirnya agak dalam deh. Asik. Itu hari Kamisnya tuh, malam masih revisi kayak gitu. Saya harus bicara dulu sama teman-teman. Nah, ini saya agak nakal nih. Saya itu kalau misalkan udah agak mentok kayak gitu, saya akan ngasih materi itu menjelang 2 atau 3 jam sebelum pelaksanaan. Jadi biar nggak ada revisi lagi gitu. Ini Pak Riza denger gak? Ya Jadi udah. caranya gitu ya Pak Riza. Bang Pitung kan lagi ini. Bang Pitung, Cang Mamat, gua ini dulu dah nih. Pak Orang Riza lagi nyawin panggung. nyiapin panggung, gua masih ini tuh. Itu jam 2 tuh. Acara jam habis Isya kan gitu. Gitu. Aku searching kan Man karena Pak Riza ini. Tak ketemulah nilai-nilai dulu aku pernah orat-oret bikin. Ya terkait bagaimana memakmurkan masjid, jis menyuburkan jiswab gitu, memudahkan dan memberi manfaat gitu, menjunjung transparansi, menjunjung persaudaraan dan kolaborasi. Nilai-nilai itulah. Itu kayaknya universal kan, bisa untuk semua, bisa untuk semua masjid gitu. Tak. Nah masih ada revisi juga. Itu dia udah sedih. Oh oke nih Jar. Tapi tolong jangan Man dong. Ini kayaknya keberatan gitu. Makanya ya udah, aku tinggal rubah. Nah itu selesai itu, baru menjelang asar tuh revisi itu. Pak Riza oke. Asar untuk sorenya. Oke beneran oke atau oke karena emang udah mepet? Kayaknya menjelang mepet juga deh. Ya aku memang taktiknya kayak gitu. Nah itu Pak Riza itu memang Isinya apa tuh? ya Isinya apa tadi coba? yang terkait dengan Man itu. Itu aku ganti judulnya kebersamaan kita untuk mewujudkan Islam rahmatan. Islam rahmatan lil alamin. Poin-poinnya adalah kebaikan, keberkahan, manfaat untuk semua gitu. Nah, poin-poin di bawahnya untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin dan profesional itu, pertama memakmurkan masjid, ya. menyuburkan jis, Ya. terus yang ketiga menjalin kolaborasi dan persaudaraan. Yang ketiga, yang keempat memudahkan dan memberi manfaat. Yang kelima menjunjung transparansi administrasi keuangan. Itu 5 poin itu tuh yang aku ajukan. Wah, ini bagus. Yang bikin surprise juga itu Pak Riza kan ternyata materi yang aku kirim itu sesuai dengan isi khutbah yang di Menara Asra ya Pak Riza cerita itu kan. Jadi kayak oh iya connecting the dot nih. Dibuka jalannya ya lagi gitu kan. Gitu. Emang bener berarti antara satu dan ya gitulah. Jadi dan yang surprise juga cara penyampaiannya Pak Riza tadi. Dari ngebuka 28 tahun yang lalu, bagaimana menghubungkan nilai-nilai itu dengan bagaimana mengelola masjid, membesarkannya seperti apa gitu. Connecting the dot-nya pinter, sehingga DKM itu mudah gitu untuk mencernya kayak tadi gitu. Ya ternyata sama gimana? Ya. Sama kayak khotbah Asra. Iya. Khotib. Jadi kan aku ngirim jam 2 jam 2 siangan itu sampai asar. Pak Riza di khutbah itu Di Menara Asra. Di Menara Asra, Pak Riza dengan khutbah. dengerin khutbah. Masalah silaturahim. Silaturahim itu Poin-poinnya adalah apa-apa. Betul. yang itu berkesusahan. Mas Ganjar googling, khotibnya juga googling. Aku sih berpikir sama. Jangan-jangan udah di-mention.
Kebetulan KTP dari Masjid Astra. Tapi pas Ustaz Sarif tanya, Ustaz Sarif benar nggak? Hanya tertidur. Ya. Ditodong 2 kali Ustaz Sarif. Gue udah hampir pengen cerita yang kan ada Ustadz Riksa. Kan gue pernah tuh ketiduran. Dikerjain sama kalian juga tuh. Waktu kajian Rabu, kajian hadis, jamaah rame, gue duduk paling depan. Lah gue ketiduran. Lah ketika ustadznya bubar, mereka bubar semua. Gue kagak dibangunin. Begitu gue bangun kan udah sakit tuh punggungnya. Masuk ke kantor lagi pada makan ketawa semua. Astagfirullahaladzim. Kata Ustadz Riksa, ente pul begitu ustadznya cowok aja ente tidur mulu katanya. Aduh, parah. Iya, simpel bener, simpel. Jadi poin-poin yang kalau kata Pak Riza berat tetap tersampaikan. Tadi dari mulai awalan Pak Riza cerita flashback gitu kan, flashback dari awalan beliau masuk Astra, terus apa istilahnya lari apa namanya setelah interview ke masjid gitu kan, nenangin diri, berdoa dan segala macam sebagai wujud masjid itu bukan hanya tempat ibadah aja gitu kan, bahkan hal-hal yang lain gitu kan. Bukan tempat sholat aja, bahkan diperjelas sebelumnya sama Ustadz Riksa kan, di zaman Rasulullah ada berapa itu fungsinya masjid gitu kan, lebih kompleks di zaman Rasulullah daripada sekarang gitu kan, luar biasa. Tapi yang tertarik kan 5 poin tuh ya Pak Ganjar ya, 5 poin gitu kan, yang secara implementasinya mungkin ya teman-teman DKM ya sudah bisa merasakan, memang bisa merasakan secara implementasinya melalui wujud program-program yang selama ini sudah dijalankan dan juga dikolaborasikan sama YAA lah ya. Nah, keseriusannya sejauh mana Pak Rahmat sebagai terbaik? Saya tadi ke apa namanya tuh? Administrasi keuangan terbaik di Asia Tenggara. Itu tolong dibikinin boardnya tuh. Tapi saya ngomong Ganjar begini, Jar. Otak kita terbatas. Yang bisa jalan itu anak-anak muda di Amanah Asra. Oh, udah tua semua ya, betul. Ya, secara muka sih ya. Ini bicara di balik layarnya ya. Aku gimana, Bro? Itu luar biasa ya teman-teman, kayak ya mungkin Mbak Rina, Wina, semua, dan oh iya. ada MC polisi hutan itu. Yang pantun gak lucu, tapi yang gak lucu jadi lucu. Lucu karena ketidaklucuan. Gitu. Tapi mereka luar biasa ya. Terus Reza yang bagaimana mengejar, dan Awan ya, mengejar kepesertaan. Gimana NC juga dan tim keuangan nyaris cara tempat ya, Ica ya semua. Terus banyak hal yang disurvei, berkeliling-keliling nyari tempat yang bisa menampung kita banyak orang. Memang energi teman-teman luar biasa. Gitu. Saya kalau ngomong Ganjar, kita tuh nggak bisa sendirian. Karena kita punya teman-teman yang punya energi yang sangat kuat lah. Ya kayak Panana gini lah ya. Iya. Podcast hingga yaumil akhir insyaallah. Podcast hingga yaumil. Energi gede, mereka gede sekali. Di back layar lah insyaallah seperti itu. Saya sebagai keuangan masjid terbaik se-Antartika. Kok kenyombong sekarang jadinya? Karena sudah nggak ada masjid. Oh iya, di Antartika. Keuangan terbaik se-Antartika ya. Iya, Antartika. Dia nggak bisa sombong dong. Gitu sih Am Jikri. Masya Allah. Sampai dibuatin sistem sedemikian rupa iya, gitu canggih kan. mereka. Dibilang eksplisit dibilang nggak perlu ya nggak terlalu perlu gitu, tapi sebenarnya esensial gitu. Dan terbukti ya kan, ketika giliran Pak Agung tuh waktu lagi sesi diskusi sama bapak-bapak kan, giliran Pak Agung mention gitu langsung tuh WA grup teng. Ini gimana caranya bikinnya? Ini gimana caranya tuh? Mulai lagi tuh, giliran minta sesi lah segala macem lah, biar bisa iya, Japri banyak Japri, ya? Iya, rame di grup itu sampai nanya. Karena memang betul-betul memudahkan sampai ke tahap apa, Pak Rahmat? Si jamaah sendiri pun juga bisa ngontrol ya, bisa ngelihat gitu kan. Wah, luar biasa. Buka cara ini tuh kita tuh bahasanya dari marbot ngelayanin marbot. Hati kita tuh udah nyatu. Jadi kita happy aja itu sama, ya nggak ada rasa
kita tuh pengen ngasih yang terbaik sama bapak-bapak teman-teman DKM tuh pengen full gitu ya. Hati-hati kita tuh udah gimana ngasih yang terbaik. Makanya juga alhamdulillah Allah ngasih mudah banget itu. Dan itu perjuangan luar biasa. Ya kurang-kurang dikit ya wajar lah. Tapi ini rasa syukur kita ya bisa beri yang terbaik. Mudah-mudahan nanti ketemu DKM lagi insyaallah. Iya. Amin. Balik ke Amalia Asra Award. Ya. Kemarin udah di kick off lah ya istilahnya ya. Sudah di kick off sudah. Ya dibilang technical meeting itu. Orang dibahas asesmennya dan segala macam sampai item per itemnya dibahas semuanya gitu kan. Kan kalau dari timeline bulan apa tuh Pak? Rewarding Februari ya? Kalau nanti penjurian sih udah November, Desember udah mulai penjurian, Desember. Nah ini insya Allah nanti awarding itu di Januari. Tapi ini lagi digodok terus ya. Kita pengen acara offline. Awardingnya. Iya. Doain ya. Amin. Bisa offline. Sama kan online nih. Benar. Gitu. Mudah-mudahan nanti bisa hybrid bahkan nih bro. Karena kita juga pengen masjid dan musola tetap menjangkau seluruh Indonesia. Setuju. Ya, pengennya begitu. Iya. Aku ngerasa juga ya tadi yang disampaikan Cang Mamat itu benar banget. Kita itu beruntung karena SDM kita makin baik gitu. Ada Wina yang ngurusin acara, Riko juga dari mulai GR segala macam keren. Mbak Rina pesertaan sama Mas Reja gitu. Itu ya udah bisa dilepas ya bro. Iya, luar biasa. Dan yang juga membanggakan itu feelingnya udah mulai jalan gitu. Bagaimana agar semuanya itu peka untuk melayani. Kalau ada apa-apa responnya seperti apa itu makin matang lah. Nah ini dapat SDM itu kita juga terima kasih nih ke bapak-bapak karena sekarang itu sekitar 70-80% SDM di Yayasan Amalia Asra itu maka nama kita ya lebih dari 70%. Interviewnya itu sampai ke Pak Gama, Pak Agung. Iya. Saya dapat ceritanya itu. Iya, jadi kayak sekarang Sandy Sukril gitu kan. Terus yang paling baru Nun gitu. Itu dari beasiswa yang paling baru itu Pak Gama itu yang interview gitu, ngalahin banyak lah kandidat gitu. Nah itu sih kejadian situ dan keren lah mereka ya bro ya. Iya. Oke. Iya. Mudah-mudahan ya awardingnya juga sukses. Amin. Target berapa masjid? Kita sih kalau target 200 tembus. 200. Taruh dulu Panana. Target itu dulu. Nanti kita kasih bocoran Panana. Belum dapat bocoran ini. Aduh, kayak gini kita udah punya bocoran ya Panana ya. Target berapa masjid berapa musola? Aku kalau kayak gini itu sebenarnya yang paling peka ya Rina. Dia yang paling Pak segini Pak. Aku ngikut aja gitu. Mas Dwi tanya aja di rumah. Ya. Terawangannya apa? 90%. Rina yang paling ini ngerti. Ini Pak segini aja Pak. Aku ngikut. Oh segini aja. Oh Ya. sebagai targetan. Saya kan paling kenal DKM. DKM sumber info komunikasinya ke ya, tapi ya rasanya sih mudah-mudahan kalau lihat antusiasmenya akan lumayan lah naiknya dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu 148. Oh 148. Ini 1000 lah ya. 148 atau 144 gitu. 1000 masjid. Tahun sebelumnya malah lebih tinggi. Satu. Iya. Se-Antartika satu masjid dong. Iya. Karena antusiasmenya luar biasa, ya kan. Jadi ini tadi Pak Rahmat ngomong di belakang podcast ini gitu kan. Jadi malam ya, mana ya? Malam ya. Pasca sesi hari Jumat itu kan langsung kita woro-woro. Targetnya kan kita tuh sebenarnya kalau wawancara teman-teman DKM lebih kepada ajang sharing dan segala macam. Tapi ternyata menjadi jadi ajang survei juga gitu ke Panana ya. Gitu kan.
AAL ya kan, ketemu Pak Yudo. Gimana? Kasih tahu dong kita. Gimana? Enggak, nanti Mas Gajar dengerin aja. Dengerin podcastnya. Oh, di podcast. Dengerin podcastnya. Siap. Dengerin podcastnya gitu. Karena memang menjadi hal yang positif ya. Saya kasih bocorannya sih, kembali lagi Amalia Asra Award itu representasinya bukan menjadi sebuah ajang, kemasannya ajang penghargaan, iya gitu kan, kemasannya ajang penghargaan, tapi esensinya itu menjadi benar-benar poin ngedorong teman-teman DKM untuk apa ya bilangnya ya, pembenahan lah gitu kan, pembenahan dari sisi 4 poin itu yang di asesmennya itu gitu, poin-poin asesmen itu benar-benar jadi ngedorong gitu. Ya katakan awalannya itu buat kebutuhan awarding lah ya gitu, tapi kan secara jangka panjang akhirnya akan terus terpenuhi sehingga pengelolaannya, fasilitasnya, agenda-agendanya, improvement yang dilakuin itu ya akan berlanjut terus gitu, terjalankan dengan baik gitu. Apalagi kalau ngomong kategori diperluas kan, ya kan, kita nggak ngomongin masjid, kita nggak ngomongin perusahaan, kita yang diomongin adalah masjid, bukan masjid yang diomongin, musola juga diomongin, belum kategori yang kantor, site gitu, karena kan memang dipahami dan levelnya beda-beda dari masing-masing. Sehingga semangat gitu. Ya aku ngasih bocoran yang udah dilarang juara 2 kali berturut-turut nggak boleh aja, tetap berambisi dengan mengambil kategori yang lain. Iya. Maria, dengerin nih podcastnya deh. Tetap mau, udah di-mention, nggak boleh Maria, nggak boleh. Oh iya, kita masih ada peluang yang lain, Mas, kan yang diomongin bukan masjid. Oh iya juga, oke lah lanjutkan sebelah. Gitu. Dan termasuk IHO nih Mas Burhan nih. Kali ya. Iya, 2 kali berturut-turut. Iya. Ngedorong mana nih? Musola lantai baru mau 59 ya. Kita sih rencananya mau yang di lantai 3 sih. Oh, lantai 3 ya. Bikin musola. Aduh. Gitu. Iya, dan tercetus juga kan AAL gitu kan. Ya, seberapa banyak gitu. Auto 2000 seberapa banyak. Kalau ngomong konteks di cabang-cabangnya, yang di site-site-nya, ya kedorong gitu kan. Tools yang dikeluarkan dari Amalia Asra Award itu ya jadi kedorong untuk ngegerakin semua elemen, nggak hanya di head office-nya aja, tapi di cabang-cabangnya juga gitu. Dengerin aja ntar podcastnya. Siap. Ada berapa peserta yang mau itu gitu kan, luar biasa. Seneng lah aku. Jadi kan sebenarnya temu DKM ini itu kan jadi topik utama di temu DKM yang kedua ini, topik utamanya Amalia Asra Award. Temu DKM pertama kita desain sekarang udah lebih ke kick-off-nya Agi gitu, sama sekilas laporan pertanggungjawaban gitu. Nah, yang saya senang itu kayak gitu, udah ada celetukan, saya siap bersaing, saya siap ngerahin gitu. Itu kan jadi energi juga bagi kitanya kan. Benar. Laku lah dagangan kita gitu. Kan kayak dulu itu kita kayak ngurusinnya agak serius juga tuh temu DKM 1 yang kick off Agi. Jumlah peserta apa Agi? Lumayan naik juga kan, walaupun ada isu offline gitu ke offline gitu. Tapi ya menurut aku realnya kemarin kan terakhir kan akhirnya dengan tetap pembatasan ya. Tetap pembatasan ya, realnya kalau itu menggembirakan juga tuh. Kita di tim panitia pun kan targetir. Tiba-tiba ngeblank semua. Ini bikin acaranya kayak gimana ya? Terbiasa sama offline. Gitu. Iya, aslinya tuh Agi kemarin tuh kalau memang sesuai dengan itu tuh, waduh, heboh. Burhan yang punya rumah bisa. Kita udah siapin kursi di belakang ya. Masih nambah nih. Iya. Oh iya bener. Dan nambah ya? Iya bener. Iya. Akhirnya nambah juga, iya bener. Karena udah siapin aja. Iya bener, dan akhirnya tetap nambah juga. Namanya lumayan banyak lagi. Gak bisa dipatah. Bukan lumayan banyak banget. Banget. Luar biasa.
Iya, oke deh. Iya, masya Allah, alhamdulillah. Siap. Awalan positif gitu kan, awalan positif. Insya Allah jadi rangkaian-rangkaian yang sangat-sangat positif. Ya, teman-teman masih ada waktu awal pendaftaran ya, Pak Ganjar ya. Siap. Awal pendaftaran sampai November, pertengahan November. Silakan di mana didaftarkan semua masjid musolahnya dimanapun berada gitu kan. Bahkan kalau yang punyanya SRI kan di plannya masing-masing punya musola kecil itu silahkan didaftarkan juga gitu kan. Ya mudah-mudahan lancar sampai dengan akhir, sampai dengan awarding targetnya tercapai. Jadi inspirasi baru lah gitu, karena yakinlah setiap momentum udah 3 kali ya makanya Ya, 3 kali. 3 kali ya Amalia Asra Award, pasti banyak hal-hal baru yang memang bisa menjadi inspirasi kita semua. Amin. Oke, ya alhamdulillah selesai acaranya. Ini menjadi summary atau closing di live reportnya Temu DKM chapter 2, terkhusus sebagai kick off juga untuk Amalia Asra Award. Sampai ketemu lagi untuk teman-teman podcast Agi dimanapun berada. Kita bisa akhiri live reportnya ini sekaligus dengan melaporkan lafaz alhamdulillah rabbil alamin dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.